Sidang lanjutan, bagi Hermanto Urip yang ditetapkan sebagai terdakwa beragendakan bacaan jawaban atas eksepsi terdakwa. Dalam tanggapan, jaksa penuntut umum menyebutkan, pada pokoknya surat dakwaan tersebut telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu tempat kejadian berdasarkan fakta perbuatan sebagaimana memenuhi ketentuan dari mana pasal. Bahwa dalam surat dakwaan telah menguraikan kronologis perbuatan dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sehingga, atas pengajuan eksepsi terdakwa haruslah ditolak seluruhnya. Terhadap sang pengadil yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, menolak seluruhnya eksepsi terdakwa dan menyatakan, surat dakwaan adalah sah dan digunakan sebagai dasar pemeriksaan di persidangan. Serta menetapkan, pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tetap dilanjutkan. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Mengenai syarat formil penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum yang mana apabila syarat formil tidak dipenuhi maka dapat menjadi objek dari pengajuan perlawanan oleh terdakwa. Sehingga terhadap hal lain yang tidak menyangkut dari objek perlawanan tidak dapat menjadi syarat pengajuan perlawanan. Pendapat atau jawaban atas perlawanan penasihat hukum advokat majelis hakim yang kami hormati, penasihat hukum selaku dimusikan yang kami hormati. Kesatu, bahwa dalam menjawab dalil pada penjelasan yang pada pokoknya surat dakwaan tidak ada lebih atau surat dakwaan dibatalkan karena tidak menerapkan asas lex property, bahwa pemberlakuan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang pidana sejak tanggal 2 Januari 2006 penuntut umum dalam menjawab dalil tersebut berpedoman pada ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi dalam hal terdapat perubahan peraturan undang-undangan sesudah perbuatan terjadi diperlakukan peraturan perundang-undangan yang baru kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Berdasarkan ketentuan pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini kecuali undang-undang yang masuk tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Namun, yang tadi ditegaskan dan dipahami bahwa proses persidangan dengan pembacaan surat dakwaan yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2025 yang mana undang-undang nomor 1 tahun 2023 berlaku secara konstitusional sehingga diterapkan menurut hukum materi dalam KUHP. Adapun terkait pembuktian pasal pada saat proses persidangan akan diterapkan ketentuan lex materialis yang harus dibuktikan secara materi di persidangan sehingga ada perbedaan pada penasihat hukum atau advokat dari terdakwa mengenai penerapan KUHP baru di atas adalah tidak memungkinkan ada sembilan sehingga harus satu. Kedua, bahwa dalam menjawab dalil pada poin 2, poin 3 dan poin 4 yang pada pokoknya yang terdakwa menyampaikan jika terdakwa yang disusun oleh penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, tidak menguraikan unsur peran serta tidak menguraikan nominal kerugian, tidak menguraikan jumlah uang yang disetorkan oleh saksi Sumondi Basuki dan tidak menguraikan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Bahwa penuntut umum berpedoman dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana yang pada pokoknya penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi A. Tanggal penandatanganan nama lengkap dan tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. C. Pasal undang-undang yang dilanggar dan D. Tanda tangan penuntut. Atas uraian sebagaimana penyusunan surat dakwaan menurut undang-undang, penuntut umum telah menguraikan seluruh poin-poin di atas yang telah pula tercantum mengenai nomor surat dakwaan disertai dengan nilai keadilan dan ketuhanannya. Berdasarkan ketuhanan yang esa, pada kualifikasi surat dakwaan 29 atas penyusunan surat dakwaan tersebut telah pula tercantum secara rinci mengenai identitas atas diri terdakwa serta ditanyakan pula atas seluruh identitas diri terdakwa tersebut di depan persidangan yang terbuka umum. Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan secara alternatif, yaitu dakwaan pertama mengenai urusan melakukan tindak pidana penipuan atau dakwaan kedua mengenai urusan melakukan tindak pidana perdagangan. Bahwa penuntut umum secara cermat, jelas dan lengkap dalam menyusun surat dakwaan disertai dengan waktu kejadian atau dakwaan delikti pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 hingga tanggal 6 Juni 2018 atau setidaknya dalam satu waktu tertentu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018. Dan tempat kejadian atau lokasi delikti Jalan Raya Darmo Permai 2 _46 dan 004 _007
Kelurahan Praja, Kali Kendal, Kecamatan Kupati, Kota Surabaya, atau pada suatu tempat lainnya masih dalam daerah Kabupaten Jilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Khusus atas disusunnya secara alternatif mengenai resolusi yaitu mengenai kewenangan penuntutan oleh penuntut sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 mengenai kebebasan untuk melaksanakan penuntutan oleh penuntut umum. Sedangkan urgensi atas disusunnya secara alternatif mengenai logis delikti yaitu dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 dan 2025 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengadilan negeri yang berwenang memeriksa mengajukan dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah bahwa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan telah berpedoman pada surat edaran Jaksa Agung nomor 004/11/19/1993 menurut pendapat yang diharap penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan tidak dapat dipakai secara limitatif melainkan penyusunan logis delikti dan delikti secara alternatif. Implikasi yuridis dan penyebutan teks delikti secara alternatif yaitu untuk dapat melaksanakan kewenangan negara melakukan penuntutan sepanjang tidak pidana tersebut berluasa, sedangkan terhadap logis delikti kita menentukan kewenangan pengadilan negeri mana yang berwenang menuntut dan mengadili perkara. Bahwa dalil tentang surat dakwaan obskuribel tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dan surat dakwaan cacat formil adalah mengandung mislead interpretation of law, kesalahpahaman dalam memberikan pemaknaan terhadap penerapan hukum. Umum dalam membuat surat dakwaan adalah berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagaimana berkas perkara yang telah diterima dari penyidik yang diatur di hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana pendapat yang dibukakan oleh Andi Harahap, surat dakwaan adalah surat atau akta yang membuat putusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan pengadilan. Penuntut umum telah menguraikan peran serta terdakwa nominal kerugian hingga rangkaian cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa untuk membuat saksi Suudi Basuki tergerak dalam menyerahkan uang sebagai kerjasama nikel. Namun, penasihat hukum telah gagal dalam memaknai substansi dari pengajuan surat dakwaan yang telah menyangkut hal bersifat materi sehingga harus diperiksa dan diuji mengenai penggunaan unsur materi atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah penuntut umum mempelajari dan mencermati dengan seksama perlawanan dari penasihat hukum, pada pokok surat dakwaan telah disusun secara cepat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu kejadian, dasar fakta, perbuatan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemberitaan saksi maupun tersangka, sebagaimana memenuhi ketentuan daripada pasal. Di mana dalam surat dakwaan telah menguraikan kronologi perbuatan dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa serta telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan, sehingga atas seluruh alasan pengajuan perlawanan oleh penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak. Dengan kesimpulan, majelis hakim yang terhormat dan penasihat hukum atau terdakwa kami hormati serta untuk sidang yang kami muliakan, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum yang telah kami susun sesuai dengan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memohon agar majelis hakim pengadilan negeri Surabaya memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menolak seluruh perlawanan dari penasihat hukum terdakwa dengan Urip, anak dari almarhum yang Urip. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 5619 dan seterusnya yang dibacakan pada tanggal 18 Desember 2005 adalah sah dan digunakan sebagai dasar pemeriksaan di persidangan. 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan terhadap perkara terdakwa masuk Urip tetap dilanjutkan. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan perkara yang mendapat keputusan pengadilan. Selebihnya terhadap seluruh dalil-dalil dalam perlawanan yang diajukan oleh penasihat hukum dari terdakwa penuntut umum menyampaikan tetap pada surat dakwaan. Demikian pendapat ini kami sampaikan pada sidang hari ini Selasa 14 Desember 2025. Penuntut umum tidak ada tangan. Demikian yang mungkin. Begitu ya. Dan cukup dan terdakwa. Itu karena sudah selesai jawab-jawabnya, kami juga dengan bisa untuk memutus perkara ini ya. Kita kalau selesai nanti lupa tanggal 20, kalau selesai tanggal 20 ya.
Oke, tanpa semuanya pertanyaan sudah selesai dan di lagi ini. Ya.